kita sudah kehilangan aset. Ya. Pertama itu di Kalimantan Barat. Diberi aset oleh gubernur milik pribadi, mau dibalik namakan ratusan juta rupiah, mereka menyerah, lalu minta ke PU Pusat pun tidak punya uang, akhirnya tukar guling, Mbak. Nah, ternyata asetnya itu berguling-guling hilang. Karena apa? Dibalik namakan dulu ke orang, ya kan? Sisa pembeliannya dijadikan dana abadi, tapi sampai sekarang tidak ada laporan. Itu terjadi di Kalimantan Barat. Sementara di Sulawesi Selatan, kita mula menempati gedung yang besar di Jalan Petarani, dan tanah sekian lebih dari 1.000 meter, hilang juga. Karena kita lalai dalam mengurus surat. Begitu pula Pak, jadi sejak Orde Baru dulu PW ini sering mendapat hibah, kalau dulu masih boleh. Kantor PW Pusat berada di tengah-tengah kota, ya. Medan, Padang, ya, dan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan sebagainya, itu umumnya berada di tengah kota. Dan kita ini kalau mau mengurus tadi, biayanya mahal. Sehingga kami waktu melapor kepada Pak Menteri, yang penting dari BPN-nya dibantu. Ya. Tapi untuk pajaknya, ya ini adalah hal yang berbeda, yang harus kita jadikan jalan, carikan jalan. Lagi terima kasih Pak Dalu, jadi silakan teman-teman nanti bertanya ya, terutama untuk urusan pribadi juga boleh ya, surat-surat tanah. Karena ya memang tanah ini sangat pribadi. Jadi, bagaimana supaya nanti jangan sampai orang tuanya meninggal, anaknya takar-takaran, misalnya gitu ya. Nah kalau diberikan selama masih hidup itu lebih hibahnya lebih murah dibanding apabila diserahkan sudah dapat atau tidak lagi berhati. Saya kira begitu, terima kasih dan mudah-mudahan acara ini berjalan baik dan teman-teman sekalian dapat memetik manfaat dari narasumber yang saya kira sangat kompeten dan memang tugasnya di bidang bidang aset dan sertifikasi tanah. Nah, temanya sendiri kan memang sosial kebijakan pertanahan. Nah, ini nanti macam-macam ya. Semuanya bisa ditanya, dan apapun yang kita dapat dijawab. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, sebelum kita berdiskusi di dalam dengan Bapak Dirjen Penataan Agraria, mari sama-sama kita menyaksikan video mengenai reforma agraria. Mari kita saksikan bersama. Redistribusi ini sudah dimulai sejak tahun 1961 dan untuk redistribusi tanah ini adalah program dari reforma agraria. Kalau kita total yang sudah kita serahkan sejak tahun 2014 sampai dengan 2023, ya ini 2024 sedang berproses. Itu sudah kita serahkan sebanyak 2,96 juta bidang. Karena ini bagian dari program Land Reform sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 supaya masyarakat, petani, buruh tani, ya nelayan-nelayan tradisional itu mendapatkan lahan. Penguasaan lahan juga kita kita atur supaya tidak ada yang lahannya banyak sekali, ada yang tidak punya. Ini program yang pro rakyat. Dijaga, jangan dijual. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita memasuki acara ini mengenai reforma agraria. Acara akan dibantu oleh Ibu Agnes Irwan pada
Bapak Ibu, mungkin Pak Joko, Pak Arjo, Pak sebagai kolega saya, seperti dan Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir pada seminar nasional Hari Pers 2024, di mana pada kesempatan ini kita akan fokus pada topik sosialisasi kebijakan pertanahan, agraria, dan tata ruang tentang reforma agraria dalam rangka di Hari Pers. Kita akan mendengarkan pembicara kunci kita, yaitu Bapak Dalu Agung Darmawan yang nanti akan memberikan paparan. Namun sebelumnya saya ingin memberikan pantun hadiah sebagai ulang tahun Hari Pers. Jangan lupa saya minta cakepnya ya Pak, Bu. Baik, wartawan penuh dedikasi tulis berita harian. Melangkah bersama, maju ke depan. Hari ini kita sambut dalam semangat persatuan. Selamat Hari Pers Nasional, jalin persaudaraan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ini merasa terhormat ketika bisa menggantikan Mas Agus sebagai moderator. Hal yang pertama yang membuat saya tadi merasa sangat terhormat adalah ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di mana waktu Indonesia Raya tidak ada musiknya pun Bapak Ibu dengan semangat meneruskan, dan ini menggetarkan jiwa. Terima kasih. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita sambut Pak Dalu Agung Darmawan. Silahkan menempati posisi. Tidak ada terima kasih Pak Agung Pak Dalu Agung Darmawan. Beliau adalah Dirjen Penataan Agraria. Dan beliau merupakan pejabat karir Kementerian ATR BPN yang sebelumnya adalah Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan sebelumnya juga Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB. Sudah Malang Bintang ya, pulau ini ya Pak ya. Dan lama sebagai Kepala Kantor di Jawa Timur, yaitu Kepala BPN Gresik dan Kepala BPN Sidoarjo. Baik Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir. Nanti kita mohon pencerahan ya Pak, ada beberapa. Setelah Bapak nanti menyampaikan paparan Bapak, kita akan membuka sesi tanya jawab dan tentunya ada beberapa yang saya ya Pak, mohon izin. Baik, silahkan Bapak, mari kita berikan aplaus kepada Pak Dalu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang umum dan Ketua Panitia Hari Pers Nasional tahun 2024.
kita nyaman. Kami menyampaikan mohon maaf Bapak Menteri atas acara dan saya akan sampaikan secara tugas saja biar kita lebih aman, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan rencananya Bapak Menteri barangkali nanti waktu. Hingga saya akan menyentuh hal-hal yang samping kebijakan, saya akan menyentuh hal-hal yang teknis dan itu akan mempengaruhi bagaimana reforma agraria di. Dan Pak sekalian yang saya hormati, kita sampai jam berapa, Bu? Bebas ya? Sekarang setengah 12, saya akan santai saja, mudah-mudahan kena apa yang saya sampaikan. Dan Pak sekalian, kita sadari bahwa agraria, tanah itu merupakan sumber hidup, merupakan sumber pangan, sumber energi yang harus kita kelola dengan baik agar cita-cita negara ini bisa. Sumber-sumber kehidupan tadi secara konstitusional diamanahkan kepada bagaimana kita mengelola reforma agraria. Jadi kalau kita lihat dalam skema histori, reforma agraria ini di tahun-tahun kebelakang namanya macam-macam. Ada reformasi pembaharuan agraria sampai pada titik terakhir ini rencana pembangunan jangka menengah itu nomenklaturnya adalah reforma agraria. Lalu apa pemahaman di dalam konteks negara terkait dengan reforma agraria? Bulan Oktober kemarin, Ibu dan Pak sekalian, Pak Presiden sudah mengeluarkan Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Kenapa harus dipercepat? Karena kita punya target dalam RPJMN tadi. Nanti kami jelaskan secara lebih detail. Targetnya ada 9 juta hektar. Di luar target-target itu, Ibu dan Pak sekalian, ternyata juga masih banyak objek-objek yang harus kita tangani. Nah, kira-kira kalau kita bicara objeknya seperti itu. Nah, secara definisi, kalau kita lihat di dalam Perpres tadi, kita akan menemukan kata-kata nomenklatur yang pertama berkaitan dengan pengaturan kembali struktur P4T. Jadi pengaturan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Jadi lalu itu pasti kita akan bicara mengenai objek. Mana yang akan kita atur kembali. Melalui apa? Melalui penataan aset. Penataan aset nanti kita definisikan dalam beberapa contoh. Yang kedua, melalui penataan akses. Jadi kalau penataan aset itu dalam rangka keadilan penguasaan tanah, sedangkan penataan akses itu dalam rangka bagaimana masyarakat itu sejahtera, makmur dengan tanah yang sudah ditata tadi. Nah, kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Ya, kalau kita ingin memperingkas, memahami persoalan reforma agraria. Nah, karena ini yang berkumpul adalah rekan-rekan dari pers, maka saya akan merujuklah. Coba filenya ditampilkan. Belakangan ini, Ibu dan Pak sekalian, tantangan reforma agraria dihadapkan pada
isu-isu ketimpangan penguasaan pemilikan tanah. Ibu dan Pak sekalian, saya yakin sudah memahami itu. Karena di dalam beberapa mass media kemarin, ya, itu santer banget berkaitan dengan itu. Terus ini terus saja Mas, ikuti apa yang saya sampaikan, Mas Ajam di ini. Yang kedua berkaitan dengan konflik. Ya, kalau Ibu dan Pak sekalian kemarin membaca berita-berita yang ada, minimal yang saya tangkap ada dua hal itu. Ya, ketimpangan dan kedua konflik. Rasanya ketika kita membaca itu, kok reforma agraria yang dibicarakan adalah hal-hal yang apa ya, kok negatif semua gitu. Jadi rasanya kok negatif semua yang padahal itu juga data-data yang disampaikan pada saat itu berkaitan dengan kondisi. Hanya kalau kita lihat bagaimana mengoptimalkan itu. Tadi di awal ada berita di Kompas banyak sekali yang berkaitan dengan berita tentang RA. Di situ ada ketimpangan, di situ ada konflik agraria yang bergulir secara terus-menerus. Ya, kami mengucapkan terima kasih terkait dengan itu, karena itu bagian dari kritik, bagian dari masukan yang memang harus kita kelola dengan baik. Saya masuk ke data. Nah, ini data ini harus kita pahami, dan itu juga sudah masuk di dalam konteks berita-berita itu. Ini capaian reforma agraria sampai sekarang, Pak dan Ibu sekalian, targetnya 9 juta tadi saya sampaikan. Ya. Di sebelah kiri itu adalah penyelesaian konflik. Jadi kalau kita ingin melaksanakan reforma agraria, bagian dari redistribusi tanah, yang salah satunya adalah redistribusi tanah, itu kita selalu dihadapkan pada persoalan konflik. Jadi benar bahwa memang konflik itu menjadi bagian. Tetapi ayo kita lihat secara menyeluruh. Ya, bagian kiri itu adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik di sekitar, kalau teman-teman di CSU menyampaikan kepada kami itu adalah lokasi prioritas. Nah, yang kedua, Ibu dan Pak sekalian bisa lihat di data itu 9 juta itu kita tangani, kita kelola dalam dua kegiatan aktivitas. Yang pertama adalah legalisasi aset. Yang kedua adalah redistribusi tanah. Ya. Legalisasi aset ada 4,5, redistribusi tanah juga ada 4,5 juta hektar. Kita lihat capaiannya. Di legalisasi aset itu ada dua ranah kegiatan. Itu ada tanah transmigrasi, Ibu dan Pak sekalian yang berasal dari luar Jawa, ya, di kabupaten-kabupaten, kalau nanti dengar ada persoalan-persoalan transmigrasi, ini adalah bagian dari situ. Yang baru kita selesaikan kurang lebih 24, sekian persen. Ini persoalannya Pak ya, kalau yang sudah kan sudah jalan semuanya. Kemudian kalau Ibu dan Pak sekalian mendengar pendaftaran tanah sistematis lengkap, Pak Menteri hampir tiap minggu membagi sertifikat yang berasal dari PTSL ini. Untuk memastikan bahwa PTSL ini berjalan dengan baik. Capaiannya sudah melebihi dari apa yang sudah ditargetkan untuk PTSL. Karena Pak Menteri akan menyelesaikan tahun ini itu dengan 120 juta. Ya, Pak Menteri sudah sampaikan berkali-kali terkait dengan itu. Lalu kita lihat sisi kanan, redistribusi tanah. Di situ Ibu dan Pak sekalian ada XHGU, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya. Itu juga sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita mendengar redistribusi tanah, ya, itu capaiannya sudah seperti itu, Pak. Kemudian objek lainnya adalah kawasan hutan.
pelepasan kawasan hutan yang sampai hari ini baru 9,2%. Nah, dengan data tadi, Ibu dan Pak sekalian, itu menjadi ikhtiar kami karena rekan-rekan juga sudah sampaikan di berbagai mass media, itu menjadi tantangan kami untuk menyelesaikan di dua ranah tadi, di tanah-tanah transmigrasi dan pelepasan kawasan hutan. KLHK sudah mengeluarkan 1,7 juta hektar. Baru kita tindak lanjuti 400-an. Sehingga kami masih punya PR 1,3. Dan mudah-mudahan saya dengan Pak Direktur LR yang baru, Pak Rudi, akan menyelesaikan yang 1,3 ini di tahun ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang berasal dari berbagai daerah ini mendengar terkait dengan ini. Sehingga kita saling kontrol, saling memberikan masukan, saling bekerja untuk penyelesaian itu. Karena apa? Itu adalah untuk masyarakat, Ibu dan Pak sekalian. Tentu saja di dalam Perpres nanti silahkan dibaca, subjeknya juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Objeknya ada, ya. Ada 1,3 yang tersebar hampir semuanya berada di luar Jawa. Jadi kalau kita bicara RA, kira-kira objeknya seperti ini. Jadi ada legalisasi aset, ada redistribusi tanah. Legalisasi aset itu yang PTSL itu adalah tanahnya masyarakat. Kalau Ibu dan Pak sekalian punya tanah, belum sertifikat, masuk lokasi PTSL, Bapak ikut di situ. Ya, ikut dalam program PTSL. Pak Menteri tiap kali menyerahkan sertifikat itu hampir tiap minggu dan datang langsung ke masyarakat. Datang langsung ke masyarakat. Itu kira-kira berkaitan dengan penyelesaian konflik, kemudian objek reforma agraria. Sisi lain Pak, karena definisi tadi itu saya sampaikan, ada penataan akses. Pak dan Ibu sekalian, masyarakat kalau diberikan tanah, kalau kita tidak dorong di dalam konteks penataan akses, kita sering sampaikan akses reform. Kalau itu tidak kita dampingi, masyarakat juga bingung. Dengan tanahnya yang sudah sertifikat, mereka terdesak oleh kebutuhan, akhirnya dijual. Dan itu banyak terjadi di berbagai tempat. Kalau dijual bagaimana? Kita sering di dalam sertifikat kita paksa untuk dilarang dijual. Ya. Yang sekarang ini kita berikan umur 10 tahun lah, sehingga masyarakat itu betul-betul bisa memanfaatkan reforma agraria ini di dalam konteks ekonomi mereka. Ya. Kalau kita lihat, Pak Menteri juga sering sampaikan EVA-nya, ya, value added-nya dari pendaftaran tanah dari reforma agraria ini sudah cukup besar, gitu. Mulai dari hak tanggungan, dari BPHTB, dari PPH, itu sudah sampai pada angka berapa ya, 6.067 triliun, ya, PNBP untuk pemerintah maupun untuk masyarakat sudah cukup besar dengan kegiatan reforma agraria. Nah ini harus dipahami bersama-sama terkait dengan bagaimana RA itu kita jalankan di pemerintah ini. Nah, sebelah kanan sendiri adalah bagaimana akses reform itu kita dorong. Jadi kalau masyarakat sudah punya sertifikat, maka kita bangun kelembagaannya.
Jadi dibuatlah koperasi, dibuat kelembagaan, gitu ya. Kemudian kita hubungkan dengan para stakeholders yang bekerja di bidang ekonomi, teman-teman pemerintah daerah, ya, di dinas ekonomi. Kemudian kita hubungkan dengan para off-taker. Banyak contoh-contoh yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis tanah itu sudah muncul di berbagai daerah, sehingga masyarakat ketika dia memproduksi sesuatu dibantu bagaimana packagingnya dan seterusnya. Nah, uraian semacam ini itu dalam rangka keseluruhannya adalah reforma agraria. Jadi kalau kita bicara reforma agraria bukan hanya persoalan konflik is okay, kita akui masih ada. Dan itu di dalam Perpres 62 juga sudah diberikan terobosan-terobosan. Mudah-mudahan di tahun ini, saya kemarin juga dengan Menteri Ekonomi Pak Deputi juga mendorong ini agar seluruh PR-PR di tahun terakhir ini itu bisa kita tuntaskan. Terutama yang tadi, PR kita di transmigrasi dan KLHK. Yang lainnya secara agregat itu sudah melampaui batas. Walaupun tahun ini kita juga akan mendaftarkan tanah kurang lebih 10 juta bidang. Karena untuk menutup sampai 126 jutanya nanti di tahun 2025. Nah, kira-kira dari sisi kebijakan seperti itu. Lalu dari sisi operasional teknis, tadi datanya seperti itu. Saya berharap sih dengan diskusi ini nanti bisa saling cross-check, ya. Kita terbuka semuanya. Data ini sudah kita buka semuanya sehingga ya ini menjadi tantangan kita bersama untuk menyelesaikan. Bahwa ada konflik, ada lokasi yang seharusnya kita tangani di luar 9 juta, itu juga bagian dari kami untuk menyelesaikan yang sebelah kiri tadi, seputar konflik. Pak, kalau di kami Pak, sebenarnya penyelesaian penataan aset itu kan sebenarnya kan di sebelah apa ya, di hulunya gitu. Jadi kalau tadi Pak Ketua juga sampaikan punya tanah di Bandung belum bisa disertifikat karena persoalan pajak gitu ya Pak ya. Nah kayak gini Pak. Yang konflik tadi ingin kita selesaikan ternyata berbenturan dengan tanahnya BUMN. Tanahnya KLHK. Tanahnya pemerintah daerah. Yang ternyata masuk di dalam daftar aset. Jadi juga nggak gampang Pak. Gitu. Nah ini ikhtiar-ikhtiar kita semuanya lah. Kita dorong agar semuanya bisa berjalan baik. Lalu bagaimana mengeksekusinya semuanya ini? Di dalam Perpres 62 Pak, gugus tugas reforma agraria itu direvitalisasi sedemikian rupa agar gugus tugas tadi bekerja di daerah secara optimal. Jadi ini yang gugus tugas reforma agraria itu di kalangan teman-teman barangkali belum ini. Gugus tugas reforma agraria itu adalah organisasi yang dibentuk di level pemerintah tingkat 2 dan tingkat 1. Yang salah satu tugasnya adalah menetapkan subjek dan objek. Subjek dan objek redistribusi tanah. Jadi Bapak sekalian, kalau ada tetangga kita, ada saudara kita ikut di dalam redistribusi tanah, program redistribusi tanah, pasti akan disahkan oleh Pak Bupati selaku Ketua GTRA di tingkat 2. Nah ini harus kita revitalisasi, kita dorong agar GTRA di daerah ini bekerja dengan baik, dengan maksimal. Anggotanya dari aparat penegak hukum juga terlibat di situ, sehingga menurut hemat saya organisasi ini sudah cukup
kuat, tinggal bagaimana itu bisa kita optimalkan dengan baik lah. Sehingga Ibu dan Pak sekalian, saya perintahkan kepada teman-teman di daerah, kepala kantor, Pak Kanwil, seluruh kabupaten kota provinsi wajib membentuk gugus tugas reforma agraria. Tugasnya tadi Pak, kalau di pusat nggak mungkin Pak nangani sampai menetapkan subjek, ya, menyelesaikan konflik yang persoalan di lapangan itu cukup dinamis. Nah, GTRA ini yang kita harapkan berperan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi barangkali nanti dicek aja Pak di daerah GTRA itu sudah dibentuk belum Pak Bupati misalnya begitu. Jadi kalau belum, nuansa membangun reforma agraria itu berarti ya rendah. Gitu. Saya sudah inikan kepada teman-teman di BPN, terutama di kabupaten maupun di provinsi, GTRA ini menjadi sebuah kewajiban karena dengan instrumen institusi itulah reforma agraria di Indonesia akan berkembang, berjalan dengan baik sesuai dengan amanah konstitusi kita. Ya. Milih subjeknya, terutama milih subjek Pak. Ya. Seharusnya dipergunakan untuk para petani, para buruh, para nelayan dan seterusnya. Nah kita ikut campur tangan di situ, pengen jadi subjek juga gitu. Nah untuk mengatasi itu Ibu dan Pak sekalian, Pak Menteri sudah menetapkan bahwa objek redistribusi tanah itu akan dikeluarkan sertifikat elektronik. Prakteknya sudah dilaksanakan di Banyuwangi. Banyuwangi itu kemarin ada program redistribusi tanah hasil dari pelepasan kawasan hutan, jumlahnya 10.200-an, semuanya masyarakat akan menerima sertifikat elektronik. Tidak seperti yang Bapak biasa terima sertifikat itu, yang biru itu. Jadi ini juga bagian dari ikhtiar Pak Menteri untuk mengamankan objek-objek redistribusi tanah itu menjadi objek yang diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Sehingga kalau nanti KTP-nya nggak match dengan lokasi itu akan tertolak dengan sendirinya, kira-kira begitulah. Saya yakin teman-teman sudah mendengar lah sertifikat elektronik, kemarin Pak Presiden sudah sampaikan terkait dengan itu. Itu Ibu dan Pak sekalian, kira-kira secara sederhana, secara ringkas, gambaran RA. Harus dilihat baik dalam konteks objek, penataan aset maupun penataan aksesnya. Jadi kita juga akan merasakan betul Pak, masyarakat sudah terima sertifikat, diiming-imingi oleh orang lain agar dijual tanah itu. Nah ini Pak, ini juga bagian dari PR-PR kita Pak. Ya, sudah terima sertifikat, belum dibawa pulang ke rumah, sudah diiming-iming uang untuk dijual. Karena sudah sertifikat, sudah diakui oleh negara. Nah ini persoalan-persoalan ini bagian dari teman-teman dari PWI, saya pikir bisa menyuarakan hal semacam ini sehingga orang-orang yang akan membeli tanah itu tuh mikir gitu loh. Oh ini tanah ini diberikan kepada masyarakat bukan untuk dijual, tetapi untuk meningkatkan ekonomi mereka. Gitu. Itu salah satu hal yang barangkali harus kita optimalkan. Lalu saya masuk ke, karena di undangan itu terkait dengan bagaimana dukungan RA di khususnya daerah khusus Jakarta. Ya. Di dalam suratnya saya baca begitu, sehingga saya harus masuk kepada reforma agraria di perkotaan. Jadi kalau saya tadi hampir sebagian nomenklaturnya adalah RA di daerah-daerah pinggiran, ya, daerah-daerah pedesaan. Maka ketika kita dihadapkan pada RA di Jakarta, tentunya ini sangat-sangat berbeda persoalannya.
Ya, kalau yang tadi kita harus menghidupkan wilayah-wilayah yang ada di pedesaan sehingga pedesaan itu tumbuh ekonominya. Kira-kira begitulah. Dengan penataan aset dan penataan akses yang didahului dengan penyelesaian sengketa konflik. Ya, daerah-daerah di pinggiran-pinggiran hutan itu biar tumbuh ekonominya. Nah, kemudian di daerah perkotaan sebagai daerah sebagai contoh DKI lah. Ini bagaimana kita mengelola RA di sana? Pelaksanaan RA di perkotaan di dalam Perpres 62 itu bisa dilakukan dengan tadi yang saya sampaikan tadi, legalisasi aset, kemudian redistribusi tanah, kemudian pelaksanaan distribusi manfaat dan konsolidasi tanah. Kebijakannya seperti ini. Tadi kalau legalisasi aset sudah saya jelaskan, redistribusi tanah juga demikian. Nah, di dalam Perpres itu ada tambahan beberapa nomenklatur. Tapi secara umum kami sampaikan, alternatif pemberian hak atas tanah. Yang pertama adalah kalau kita lihat ciri khas, ciri pokok RA di perkotaan itu, Ibu dan Pak sekalian, pasti kita dihadapkan pada lokasi-lokasi kumuh. Ya, lokasi kumuh itu ternyata tanahnya bukan miliknya masyarakat. Ya, ada miliknya pemerintah DKI, ada miliknya BUMN. Ya, ada tanah negara misalnya di sempadan pantai, di sempadan sungai itu. Kalau Ibu dan Pak sekalian lihat sungai di Jakarta. Itu bagaimana? Itu harus kita tata. Itu. Yang pertama adalah hak milik atas tanah untuk pemukiman dan lahan garapan bagi orang per orang dan atau hak milik koperasi jenis usaha pertanian. HGU orang per orang atau HGU badan hukum. Ini dalam konteks nomenklatur di Perpres 62. HGB untuk badan hukum, hak kepemilikan bersama untuk kelompok masyarakat. Di daerah pinggiran juga sudah kita introdusir hak kepemilikan bersama, Ibu dan Pak sekalian. Hak pakai untuk fasilitas umum, hak atas tanah yang berjangka waktu. Jadi mungkin Ibu dan Pak sekalian, ini harus kita sampaikan secara ini masif gitu ya. Kalau ada lokasi tanahnya pemerintah daerah misalnya, kemudian di situ ditempati oleh masyarakat perkotaan sebagai hunian, lalu bagaimana menyelesaikan ini? Pak Menteri sudah sampaikan berkali-kali. Pemerintah daerah diberikan HPL, kemudian di atasnya diberikan HGB, hak sementara, kepada masyarakat tersebut. Itu adalah salah satu solusi yang di Blora, Kabupaten Blora sudah diberikan contoh. Di beberapa tempat ini sedang berproses. Di DKI juga ada contoh-contoh seperti itu. Kalau kita lihat jalan di wilayah DKI banyak wilayah-wilayah kumuh yang ternyata tanah itu miliknya institusi lain dan masyarakat kebingungan akan mendaftarkan tanah itu, mungkin salah satu solusi ini. Sehingga asetnya masih dipegang oleh institusi yang menguasai, yang mempunyai aset, masyarakat juga mendapatkan hak. Haknya adalah hak sementara. Itu adalah salah satu solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat sehingga persoalan-persoalan yang semacam ini ada di berbagai tempat. Itu masyarakat bisa nyaman punya sertifikatnya sementara, namun bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membangun ekonominya. Jadi keberadaan masyarakat itu juga diakui sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di situ dan menjadi status hukum. Nah, kalau
terus-menerus kita biarkan, nah ini, nanti RA kita menjadi tadi, yang selalu dibicarakan adalah konflik terus. Memang itu konflik, ya, memang itu konflik. Jadi bahasa kita adalah, kalau di perkotaan, konfliknya adalah konflik yang seputar tanah-tanah untuk ya kehidupan sehari-hari, untuk tempat tinggal. Off-taker bisa masuk dibangun hunian vertikal misalnya. Ini banyak cara, sepanjang kita sama-sama lah. Nanti dari teman-teman pers bisa mendorong agar semuanya ini bisa, cita-cita, keinginan besar ini bisa tercapai. Ini contoh-contoh bagaimana kita sudah merancang input, pelaksanaan sampai pada output, feedback dan seterusnya. Kemarin kami menerima CSO perkotaan, ya, yang berada di Jawa terutama, ya, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, masing-masing membawa lokasi-lokasi seperti ini. Akan diapakan nih barang ini, kira-kira gitu. Nah, sehingga kita susun bagaimana langkah pertama, ya, inputnya apa, lalu pelaksanaannya bagaimana, output dan feedbacknya seperti apa, itu yang sudah kita coba susun secara lebih sistematis agar ini bisa kita jalankan. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di samping reforma agraria di pedesaan, tetapi juga reforma agraria di perkotaan. Nah, kalau ini diselesaikan dengan cara-cara begitu, Ibu dan Bapak sekalian, maka pemberitaan di depan tadi yang berkaitan dengan kalau bahasa akademis itu ada indeks Gini gitu ya, penguasaan pernikahan gitu ya, ketimpangan, kemudian konflik, itu pelan-pelan bisa kita atasi, kita dorong agar semuanya bisa tuntas gitu. Terakhir saya akan bicara mengenai gerakan sinergi reforma agraria. Ini bagian dari, karena ini adalah tahun terakhir rencana pembangunan jangka menengah, ya. Karena tahun terakhir pasti kita akan mendapatkan penilaian dari target yang ada, itu bagaimana capaiannya, kemudian kita membuat baseline untuk reforma agraria di tahun 2025 sampai 2029. Nah, sudah 2 kali GTRA Summit di Wakatobi dan di Karimun. Nah, tahun 2024 ini kami akan manfaatkan untuk membangun reforma agraria dengan basis data di RPJMN terakhir, kemudian basis data itu akan kita jadikan database untuk kemana arah RA di tahun depan, pemerintahan yang baru. Kegiatannya kita akan lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih bernuansa pada bagaimana akses reform, karena ini nggak banyak dibicarakan, Ibu dan Pak sekalian, terkait dengan reforma agraria dalam konteks akses reform itu belum banyak dibicarakan. Jadi seakan-akan tanah itu kalau diberikan kepada masyarakat, masyarakat pasti sudah sejahtera. Gitu. Padahal fakta data di lapangan seperti yang tadi saya sampaikan. Tujuannya adalah mensinkronkan kegiatan terkait dengan penataan aset dan akses, mendorong potensi usaha, ya, kegiatan penataan akses di berbagai wilayah, kemudian mensinergikan tugas dan fungsi untuk kelancaran gerakan sinergi tadi, dan fasilitasi pendampingan. Kita akan melibatkan para off-taker untuk mendorong agar kegiatan ini berjalan dengan baik. Lagi-lagi dukungan multisektor sangat dibutuhkan. Ya, kementerian, akademisi, CSO, dari pers,
Ini sangat kita butuhkan agar potret reforma agraria di negara kita itu juga utuh dan bisa kita jadikan program nasional yang betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Deklarasi Karimun kemarin Pak Menteri, ada 9 Menteri sudah tanda tangan. Ya. Ini juga bagian dari modal kita untuk mensinergikan di tahun ini, ya, agar target-target tadi yang sudah saya sebutkan di awal itu bisa dapat diselesaikan. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian sebagai pemantik gitu ya untuk diskusi hari ini. Silakan nanti kita sharing ya, karena masalah tanah itu, masalah agraria sangat dinamis ya. Kadang-kadang moderator kita itu kan juga berasal dari tanah gitu ya, akan kembali ke tanah juga. Paling yang dibutuhkan hanya 1 meter kali 2, 1 kali 2 meter Ibu ya. Ngapain juga berantem masalah tanah gitu ya. Ayolah kita bareng-bareng. Saya mengajak Ibu dan Bapak sekalian, ini menurut saya bagian dari karena tupoksi kami ada di sini, di dirjen kami adalah mengurusi hal semacam ini. Maka ayolah kita bareng-bareng target kita selesaikan hal-hal yang menjadi persoalan Ibu dan Bapak sekalian disampaikan kepada kami. Kalau perlu tadi saya sampaikan, RA di Kabupaten Jember nih, Pak Danang nih. Bapak bisa cek lah, RA di Jember kayak apa, pasti Bapak akan menemukan lokasi-lokasi konflik yang pasti juga, kalau Bapak ini, susah juga ya, gitu kan. Karena di sana Pak, PTPN Pak yang banyak. Saya sudah dorong Pak, berkali-kali dengan PTPN, ayo Pak. Tanah Bapak HPL aja nanti masyarakat kita berikan hak sementara. Sehingga Bapak juga aman, masyarakat juga. Konflik yang terjadi bisa ini. Hanya seringkali Pak, antar masyarakat itu juga ternyata berkonflik juga. Nah ini teknik metodologi di daerah untuk menyamakan asumsi persepsi di tengah-tengah masyarakat agar tanah sudah tersedia, sudah tinggal bagi, tapi masyarakatnya ribut. Nah, seringkali juga terjadi semacam. Jadi sangat kompleks sekali, diperlukan sebuah para pelaksana yang wise, karena dihadapkan pada persoalan-persoalan yang cukup kompleks. Tahun kemarin 2023 Pak, kami menyelesaikan di 5 titik, ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, sama Jambi. 5 titik itu selesaikan dalam setahun Pak. Jadi sertifikat diberikan di akhir-akhir tahun kemarin. Terakhir di Banyuwangi, nanti mungkin Bapak Presiden yang akan bagi. Dan itu Pak yang terjadi, saya dukungan yang sinergi di antara teman-teman pers, saya pikir sangat membantu dalam proses penyelesaian. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, demikian tadi narasumber kunci kita, Bapak Dalu Agung Darmawan, Dirjen Penataan Agraria. Karena ini tadi jeda beberapa saat, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita cermati bahwa Pak Dalu sudah memberikan bagaimana pentingnya reforma agraria dan sudah menjelaskan mengenai percepatan performa dengan 2 pendekatan ya Pak ya, penataan aset dan penataan akses. Dan ini ternyata tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan dan konflik. Luar biasa ya.
Saya jadi teredukasi nih Pak, karena kemarin sebagaimana kita ketahui pada tanggal 21 Januari lalu, salah satu kandidat dari Cawapres menyatakan bahwa tidak ada reforma agraria yang dilakukan di era pemerintahan Pak Jokowi. Dan tadi mungkin sekaligus untuk menepis pendapat itu ya Pak ya, atau kadang-kadang ini yang perlu buat wartawan, yaitu cover both side. Satu sisi dari berita yang disampaikan oleh narasumber tentu harus kita lakukan cover both side. Nah ini saya juga ingin mendapat klarifikasi sekali lagi nih Pak atas pernyataan tersebut. Monggo Bapak. Langsung ya. Ya, sebenarnya dari data tadi itu sudah bisa menjawab ya. Data tadi menunjukkan bahwa yang kemarin debat itu kan langsung menunjuk ke redistribusi tanah. Ya, jadi bukan yang legalisasi, Pak. Jadi kalau diskusi di publik kemarin itu langsung yang kanan, yang kanan. Yang kanan kalau kita lihat data Pak, itu sudah hampir 3 juta sertifikat. Nanti Bapak Ibu sekalian lihatlah data itu. Yang sebelah kanan itu akan dibagi 2 itu. Ada XKGU, ada tanah telantar, tanah negara lainnya, dan pelepasan kawasan hutan. Namun lagi-lagi saya sampaikan tadi, kita mau tahun ini berikhtiar, bekerja keras untuk menyelesaikan yang kawasan hutan. Nah, yang redistribusi tanah dari XHGU sudah sekian. Kalau Ibu dan Pak sekalian bandingkan dengan sebelumnya, dari lahirnya UPA sampai tahun kemarin perjalanan pemerintahan kita ini, memang sangat jauh. Apalagi kalau kita melihat data PTSL. PTSL itu Pak Menteri, Pak Presiden juga sampaikan berkali-kali lah PTSL. Namun yang debat kemarin terkait dengan redistribusi tanah. Pak Menteri itu kalau ke lapangan Bu, tanyanya pasti detail. Dan tadi di video tadi kan jelas tadi. Langsung datang ke masyarakat. Ya itu tadi ya saya ceritakan itu. Jadi datang ke masyarakat, langsung tanya berapa biayanya, berapa hari, dan seterusnya. Saya pikir sih niat-niat kami di kementerian untuk masyarakat cukup besar, dan apa yang saya sampaikan tadi, keinginan yang kuat untuk menyelesaikan tadi, saya pikir bagian dari ikhtiar kita. Sementara itu Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dalu. Teman-teman rekan wartawan, saya akan buka sesi tanya jawab. Waduh, emang kalau wartawan beda ya Pak, langsung banyak banget. Baik, teman-teman panitia mohon bisa dibantu untuk mic-nya nanti. Tapi sebelumnya ini ada hal yang sangat menarik nih Pak. Saya juga ingin minta klarifikasi sebelum jatuh ke teman-teman, karena rekan panitia akan menyiapkan mic-nya. Jadi tadi saya lihat bahwa capaian performa agraria yang bersumber dari kawasan hutan, ini capaiannya sangat rendah ya Pak ya, ada sekitar 9% mungkin ya. Nah menurut Bapak ini ada permasalahan apa dan bagaimana strategi ke depannya? Rekan-rekan tolong ya. Ya, udah boleh Bu? Bu moderator. Oke, ini dari Bu moderator masih ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan benar, masyarakat pasti tanya dengan data tadi. Kenapa sih redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan itu baru 9,2%? Yang pertama saya jawab begini, yang pertama berkaitan dengan data Bu. Ya, data itu pelepasan kawasan hutan itu wilayahnya kan pasti di daerah-daerah pinggiran, di perbatasan hutan lah, ya, di perbatasan hutan. Nah setelah kita analisis ternyata tidak semua yang tanah-tanah itu dikuasai oleh masyarakat, ya, misalnya tebing, ya, ada air dan seterusnya. Tetapi Bu jangan khawatir lah,
kami akan pastikan tahun ini sudah teridentifikasi dengan baik dan akan kami daftarkan. Jadi kalau nggak ada subjek akan saya daftarkan di BPN sehingga di situ ada peta bidangnya. Ya. Nanti untuk siapa? Ya tergantung pemerintah. Tadi saya bilang GTR-nya gimana? Apakah untuk desa, biar diupayakan desa, untuk pemerintah daerah, atau yang lain, institusi yang lain. Kami ada bank tanah juga. Banyak sekali hal-hal itu bisa kita laksanakan. Itu yang pertama. Jadi sangat tergantung pada lokasi-lokasi yang cukup. Yang kedua, Bu, ternyata dari target kami, sebagian keserap untuk menyelesaikan konflik. Jadi kalau Ibu tadi lihat gambaran di XHGU itu, hampir 300% melebihi dari target yang ada. Jadi di tengah-tengah itu, berbarengan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di kawasan hutan itu, kita dihadapkan pada penyelesaian-penyelesaian konflik di tanah telantar, XHGU yang sudah habis, masyarakat yang menguasai tanah negara. Ini ternyata juga harus kami perhatikan. Ya mudah-mudahan dengan waktu tinggal 1 tahun ini, paling tidak ya kami akan berikan kepada masyarakat, kemudian kalau tidak ada subjeknya, atau subjeknya tidak memenuhi, jadi tidak memenuhi itu begini Bu, di lapangan tuh. Tanah ini masuk kawasan hutan, kemudian sudah dilepas, ternyata yang menguasai orang-orang kota Bu. Kalau Ibu dan Pak sekalian baca subjek di redistribusi tanah, itu untuk petani, buruh tani, nelayan. Nah ini yang menjadi ikhtiar kami, mudah-mudahan dalam waktu ini juga bisa kami selesaikan dengan cara-cara yang bijak. Nah kurang lebih seperti itu Bu, yang bisa saya jelaskan, sehingga dengan niat yang tadi, mudah-mudahan angka 9 itu bisa kita genjot sehingga bisa kita selesaikan. Nah, capaian RA di tahun ini adalah sebagai basis data untuk pemerintahan baru RA kemana arahnya. Nah itu, kira-kira itu Bu. Terima kasih. Baiklah. Boleh? Udah boleh? Udah boleh Bu. Terima kasih. Silakan. Ya. Sebentar Bu. Boleh? Ya, jadi boleh. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, saya satu. Hilda. Dari Ibu yang di depan. Ya. Yang Hilda. kedua nanti Bapak ya. Ya. Yang ketiga nanti Bapak yang di depan ini. Ya. Itu termin pertama ya Bu. Waduh Ya. luar biasa Pak atensinya ini para rekan-rekan wartawan. Pak Dalu, saya Hilda Sabri, bidang pariwisata sebenarnya Pak, ya. Dan juga saya pemerhati wisata halal. 3 pertanyaan cepat aja nih Mbak Agnes. Nomor 1 soal pelayanan kawasan hutan Pak. Kan Bapak bilang tadi baru 9,2%. Nah itu setelah pelepasan itu bagaimana? Karena itu rata-rata menjadi daerah wisata. Mudah-mudahan sih desa yang mendapat manfaat di desa terdekat. Yang kedua tanah terlantar. Tanah terlantar itu banyak Pak. Bahkan tetangga saya itu udah meninggal, dia gak kasih tahu tanahnya. Orang ahli warisnya juga gak tahu itu tanahnya bapaknya. Jadi banyak sekali tanah terlantar yang bagaimana supaya bisa jadi nilai ekonomi bagi negara dan juga bagi rakyat, ya kan? Yang satu lagi, ketiga yang cepat aja nih, HPN Kendari Pak. Kami berusaha untuk mempromosikan Wakatobi, ya Mas Sarwani nih yang tahu. Bagaimana terus akhirnya kita juga 6 bulan kemudian setelah HPN itu maju untuk hadir bersama Pak Jokowi di Kendari waktu reforma agraria. Sampai sekarang belum kelihatan ada kemajuan-kemajuan Pak. Jadi mungkin Bapak bisa kasih contoh gitu loh ya. Kalau untuk daerah-daerah wisata itu bagaimana perlakuannya? Makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita menuju ke penanya kedua. Baik. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan institusinya ya Pak, supaya tercatat dengan baik. Makasih Bu Moderator, saya Sahrir dari Sumatera Utara. Pak Dirjen yang terhormat, Sumatera Utara ini memang persoalan konflik tanah ini luar biasa ini Pak. Ada 2 case yang besar, itu pertama persoalan HGU,
yang dari tahun 97 sampai hari ini 6 presiden dan 7 gubernur itu tidak mampu menyelesaikannya. Kami berharap akan muncul lagi presiden baru. Kami nggak yakin ini. Persoalan tanah ini kalau Bapak Dirjen bilang tidak perlu dipersoalkan, ini masalah hak Pak. Walaupun sejengkal sekalipun. Ada 2, di Medan itu ada di kawasan Sarirejo, itu kawasan bandara sekarang ini, Polonia. Artinya kenapa? Kenapa persoalan ini nggak selesai-selesai Pak? Kita nggak tahu, janji-janji dan semangatnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, PWI Sumatera Utara itu dijanjikan juga diberi rekomendasi 14,4 hektar di kawasan yang saat ini dikelilingi kawasan orang-orang yang bernama di kelompok Ciputra. Kami nggak tahu persoalan reformasi agraria ini apakah lebih berkepentingan pada pengusaha-pengusaha atau kepada rakyat. Kami harapannya begini aja Pak Galuh, ke depan sebaiknya nih Menteri Agraria ini ketua PWI pusat. Dia tahu konflik-konflik masalah. Dia tahu peta-peta masalah. Kami tahu semua. Dirjennya tetap Pak Galuh. Jadi harapannya seperti itu sehingga pesannya sampai. Karena persoalan kita hadapi ini Pak, kami nggak tahu janji apa lagi yang kami tunggu, siapa lagi presidennya, rekomendasi gubernur mana lagi yang bisa menyelesaikan persoalan tanah-tanah HGU ini. Saya pikir yang Bapak paparkan tadi baik secara teori, tapi implementasi di lapangan penuh dengan konflik. HGU kadang-kadang ganti kepala BPN di Sumatera Utara, ganti kebijakannya. Jadi ini katanya udah keluar dari HGU, ganti kepala BPN-nya Pak, ganti lagi kebijakannya. Dimasukkan lagi. Jadi ini macam ingus juga Pak, keluar masuk. Kita nggak tahu persoalan ini, apa yang harus kita lakukan, reformasi agraria atau reformasinya kementeriannya direformasi Pak. Ketua PWI yang jadi menterinya. Saya pikir itu Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Sahril. Kita menuju ke penanya ketiga. Bapak yang di depan, mohon rekan panitia bisa memberikan mic-nya. Setelah 3 penanya, Pak Dalu nanti mohon izin menjawab, dan setelah itu kalau ada sisa waktu kita akan membuka pertanyaan untuk termin kedua. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sama Pak Dirjen. Saya Intoniswan, Ketua Dewan Kehormatan PWI Kaltim, sekaligus pemimpin redaksi media online niaga.asia. Nama jangan lupa Pak. Nama saya Intoniswan. Itu tadi nama Bu. Yang pertama saya sampaikan ke Pak Dirjen, tolong disampaikan ke Pak Menteri, Kakanwil itu hampir tidak ada jumpa persnya. Jangankan 3 bulan sekali, setahun sekali pun tidak ada. Nah, kemudian kalau kita minta konfirmasi, klarifikasi tentang permasalahan yang ada di masyarakat, Kakanwilnya juga tidak buka pintu. Sekretarisnya aja menemui wartawan di ruang tunggu Kabak TU. Nah itu, saya rasa untuk sosialisasi kebijakan ini Kakanwilnya juga perlu gitu. Kadang-kadang saya berpikir, saya 34 tahun jadi wartawan Pak, kadang-kadang jangan-jangan Kakanwil ini tidak bisa komunikasi. Malah kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan bisu. Nah itu yang pertama Pak Dirjen. Maaf Pak Dirjen, karena fakta, tapi yang saya sampaikan itu fakta gitu. Itu di Kaltim. Tapi rasanya hampir sama aja. Kemudian persoalan di lapangan Pak Dirjen, itu Wali Kota Samarinda itu menerbitkan yang Perwali nomor 61 tahun 2019 tentang izin membuka tanah negara. Nah, kalau saya dapat izin membuka tanah negara itu, status penguasaan saya itu apa kalau dari Undang-Undang Agraria? Karena disingkat IMTN namanya Pak. Itu bisa kemana-mana juga oleh kepala daerah digunakan.
bisa dibagi ke tim sesnya. Itu jadi masalah juga nanti. Kemudian Pak Dirjen adalah hak-hak ex warga transmigrasi di Kutai Barat. Secara hukum dia berhak atas lahan usaha 2 dan kawasan pengembangan. Lahan usaha 2 yang pasti ya. Tapi sekarang sejak era otonomi daerah, era reformasi, warga trans itu tidak punya akses untuk mengelola tanah tersebut karena ditolak oleh penduduk setempat. Sampai sekarang tidak selesai. Saya kasihan juga warga trans itu di sana, sehingga dia hanya memanfaatkan lahan pekarangan saja, lahan usaha 2-nya tidak bisa mereka berdayakan untuk ekonomi. Nah, itu di Kutai Barat, Pak. Kemudian tentang dulu Kementerian Transmigrasi mengeluarkan peta ya, peta kawasan pengembangan transmigrasi. Nah, itu status hukum peta itu sekarang apa masih berlaku atau tidak gitu? Karena transmigrasinya juga tidak ada lagi sekarang, hampir tidak ada gitu. Kemudian HGU perkebunan, Bu. Kami berpikir di Kaltim itu perlu dirasionalisasi. Karena HGU yang terbit tahun 2010 ke atas itu hanya dipetakan, tidak ada uji lapangan. Secara faktual yang terjadi sekarang itu adalah ada PT Putra Bongan Jaya, HGU-nya di Kecamatan Jempang, juga Kabupaten Kutai Barat. Itu dia nanam sawit di dalam kawasan Danau Jempang, dalam kawasan danau. Dan itu juga sudah berpuluh-puluh tahun sebelum ada HGU perkebunan, itu kawasan budidaya kerbau liar. Kerbau di sana kerbau itu tidak dikandangkan, Pak. Nah, itu sampai sekarang juga belum clear. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sudah ada 3 pertanyaan tadi Bapak. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dalu Agung Darmawan untuk bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan pers. Terima kasih. Yang pertama dari Ibu, dari tadi bidang pariwisata ya. Pertama, kawasan hutan, tanah telantar, dan APL di Kendari. Begini Bu, kalau saya kaitkan dengan tema kita hari ini berkaitan dengan reforma agraria, dan tadi saya sampaikan bahwa institusi yang terdepan di dalam pelaksanaan reforma agraria itu adalah gugus tugas reforma agraria di kabupaten. Ya, kabupaten. Ketuanya adalah Pak Bupati, ketua hariannya adalah kepala kantor, anggotanya itu dari macam-macam. Nanti tolong Ibu baca Perpres 62. Saya tidak terlalu di paparan tidak terlalu detail isi dari Perpres itu, tapi nanti di HP banyak sekali di Google. Mereka lah yang menentukan subjek maupun objeknya. Jadi kalau bicara mengenai kawasan hutan, kemudian tanah telantar tadi, itu adalah pertama kali yang kami sampaikan kepada teman-teman, cobalah dibahas dulu di level daerah. Karena Bu, kalau kami yang harus membahas dulu, informasinya nggak detail kalau di daerah. Ya. Jadi APL yang sudah dikeluarkan oleh KLHK mau dipakai untuk apa? Mau dibahas di daerah. Tanah telantar yang sudah ditetapkan oleh menteri akan digunakan untuk apa? Itu juga bagian dari pemanfaatannya. Itu gugus tugas reforma agraria diberikan kewenangan untuk mengatur itu.
apabila di situ terdapat diskusi yang tidak putus, bawa ke kami. Biasanya begitu. Sebagai contoh nih, baru kemarin di sertifikatnya dibagikan oleh Pak Menteri. Itu di Kediri. Ya, teman-teman yang berasal dari Jawa Timur di Kediri, saya pikir dengar. Redistribusi tanah berasal dari ex-HGU ketika di lapangan belum bisa memutuskan, kami Bu yang memutuskan. Jadi menurut hemat kita semuanya, SOP-nya ya seputar itu. Pemegang HGU masih pengen, ya sudah semuanya kita akomodir. Akhirnya kita putuskan lokasinya di sini. Sudah, kemarin sudah dibagikan ke masyarakat. Dan masyarakat senang sekali. Jadi kalau kita bicara konflik terus memang iya, tetapi selain masyarakat sangat senang Bu. Terima kasih sampai, aduh, kalau kita Pak Menteri menyerahkan sertifikat kita ikut itu rasanya ini juga. Jadi bagaimana memanfaatkan tanah-tanah tadi yang sudah menjadi objek reforma agraria, apalagi untuk pariwisata. Ya, jadi ya daerah-daerah pinggiran biasanya kan teman-teman itu kan bangun wilayah-wilayah dekat hutan itu kan sebagai tempat-tempat wisata yang cukup menarik. Dan itu bagian dari reforma agraria, penataan aksesnya. Gitu. Nah, ini yang coba kita dorong. Nah, yang ketiga Bu, kalau tadi HPL di Kediri, barangkali ini kasus kalau memang sudah diajukan, HPL pasti diterbitkan oleh Pak Menteri, ya. Nanti monggo aja Bu, nanti disampaikan di mana dan seterusnya, kok nggak terbit, kenapa dan seterusnya kalau memang itu sudah diajukan. Jadi sebenarnya SOP-nya clear-clear saja sih. Cuma seringkali ada hal-hal yang nyangkut di mana memang ya pertemuan semacam ini menjadi penting bagi pengingat kami yang untuk pelayanan itu bisa lebih baik lagi. Tadi teman dari Sumatera Utara, ini memang kalau saya ingat Bapak tadi, saya ingat Simalingkar dan Menciring ya Pak ya. Itu, yang Bapak maksudkan itu kan. Sarirejo, ya. Ya di Sumatera Utara itu seputar itu. Pak, gini Pak. Pak Hadi, Pak Menteri, berkali-kali rapat. Bapak sampaikan tadi juga benar, ya. Jadi sudah berkali-kali rapat terkait dengan hal ini. Tadi di depan saya sampaikan bagaimana sih penyelesaian tanah-tanah milik BUMN, ya, tanah-tanah yang sudah menjadi asetnya BUMN. Kan kita tawarkan, Pak Menteri tawarkan hak sementara, ya, di atas HPL. Sebenarnya kami itu juga nunggu Pak. Jadi kalau dulu di Wakatobi, kemudian kemarin juga Pak Menteri sampaikan, memang reforma agraria ini sangat dibutuhkan. Tadi saya sampaikan kolaborasi stakeholder. Ini Pak, kami itu menunggu dari BUMN. Tadi saya sampaikan sebenarnya tugas kami di BPN itu kan menunggu ketika subjek dan objeknya itu sudah clear. Nah sekarang kan objek itu masuk aset di BUMN, ya, sehingga ini diperlukan sebuah rekomendasi dari BUMN untuk menyelesaikan semua itu. Nah ini perlu kita dorong terus lah. Boleh sedikit aja Pak. Yuk. Begini Pak, persoalannya karena terlalu lama penyelesaiannya, akhirnya masuk angin nih Pak. Ya. Persoalan Sarirejo itu bukan dengan BUMN, tapi dengan Kementerian Pertahanan, dengan Angkatan Udara. Sarirejo. Jadi artinya apa? Ada putusan MA di situ Pak. Tahun 95 masyarakat sudah memenangkan putusan MA, sehingga ribuan masyarakat itu ingin mempertahankan haknya.
Persoalan yang muncul adalah ada pihak ketiga yang ingin memainkan kawasan itu menjadi kawasan yang luar biasa. Ini kita bicara masyarakatnya, itu satu. Saya pikir maksud saya ini ke depan reformasi agraria ini jangan main lama-lama lagi Pak, masuk angin Pak. Jadi kalau bisa hari ini direformasi 1 bulan 2 bulan selesai, ya iya tidak tidak. Jadi kami kalimatnya macam believe or not aja nih Pak. Kalau bicara tanah ini, sama juga persoalan ini dengan persoalan HGU yang 5.800 hektar, di dalamnya 14,4 hektar itu ada lahan anggota PWI Sumatera Utara. Karena kelamaan akhirnya banyak yang meninggal, masuk kepada anak dijual belikan. Akhirnya keinginan masyarakat pers ini untuk punya lahan itu sedih sekali Pak. Saya pikir ini kita jadikan momentum reformasi itu bergerak cepat. Tidak reformasi ini ganti menteri reformasi lagi. Jadi itu jangan sampai masuk angin. Itu aja Pak Dirjen. Ya Bu, Pak masih deh. Jadi terkait tadi di depan tadi saya sampaikan lah. Persoalan aset ini kan aset ya. Kata kuncinya kan aset. Ya kalau kami Pak di BPN, kalau belum ada rekomendasi dari tadi, ya betul, Sari Rejo itu pertahanan ya, kementerian. Itu kita tunggu dari itu. Tapi beginilah, ini sudah menjadi komitmen kita juga Pak, mudah-mudahan hasil dari Karimun kemarin yang beberapa kementerian termasuk Menteri Keuangan tadi sudah ikut mendorong, mudah-mudahan lah, ini sebagai pengingat Pak, terima kasih. Mudah-mudahan setelah ini kami catat dan kami akan dorong terus untuk tuntaskan, karena ini persoalan aset yang masih memerlukan sebuah rekomendasi dari kementerian yang bersangkutan, baik BUMN, kementerian, pemerintah daerah, dan seterusnya. Yang ketiga dari Kaltim Pak, makasih Pak sebagai pengingat, nanti saya komunikasi dengan Pak Kanwil untuk ini. Kemudian izin membuka tanah, itu merupakan kewajiban atau tupoksi dari pemerintah daerah. Kalau kita lihat undang-undang lama, undang-undang kemarin dari pemerintahan Bu Megawati itu ada 9 kewenangan, salah satunya adalah membuka tanah. Nah persoalannya Pak, sekarang tanahnya itu apa? Tanah apa di situ? Apakah tanah negara yang tidak ada haknya atau tanah kehutanan dan macam-macam, itu harus kita teliti Pak. Ini kasus per kasus ini Pak. Jadi mudah-mudahan sih di level daerah bisa menjawab ini. Nanti kita coba lihat terkait dengan ini, saya sampaikan Pak Kanwil nanti. Jadi izin membuka tanah, kemudian tanah transmigrasi juga bagian dari itu. Pak, walaupun di daerah itu tidak ada apa ya, seringkali banyak pemerintah daerah tidak membentuk dinas transmigrasi, memang betul, sehingga persoalan-persoalan transmigrasi itu terbengkalai. Tetapi dari tadi yang saya sampaikan, PR kami di legalisasi aset tanah transmigrasi, tadi sudah saya sampaikan itu menjadi ini kami. Ini mudah-mudahan nanti bisa menjawab persoalan-persoalan tanah transmigrasi. Persoalannya bukan hanya itu Pak, bahkan ada tanah transmigrasi di mana transnya itu sudah pulang kembali ke Jawa, sertifikatnya dijual, tidak ada alas haknya, akte jual belinya nggak ada dan seterusnya. Masyarakat di sana yang beli kebingungan, macam-macam persoalannya. Ini menjadi bahan ini juga Pak, bahan apa? Tambahan untuk membahas persoalan-persoalan transmigrasi, dan lebih baik ini memang kita bicara kasus per kasus memang harus apa ya Pak ya, di daerah membuka data itu lebih nyaman gitu ya, lebih pas, karena kalau menyelesaikan persoalan sengketa tanah apalagi konflik, kalau tidak datanya tidak bagus, kita jadi salah memberikan keputusan. Kemudian Kementerian Transmigrasi, status petanya seperti apa? Transmigrasi sekarang juga megang HPL Pak. Ya, tanah-tanah sudah menjadi HPL-nya transmigrasi, namun juga ada yang sudah menjadi bagian pengelolaan transmigrasi tetapi belum di HPL kan. Yang tadi Bapak sebut tadi peta tadi. Jadi banyak sekali persoalan transmigrasi yang berkaitan dengan ini. Saya yakin saya dengan Pak Dirjen Transmigrasi juga sering komunikasi. Tadi bagian skenario yang harus kita selesaikan. HGU perkebunan harus dirasionalisasi, nanti kami jadikan catatan
nanti mudah-mudahan Pak Dirjen penetapan hak nanti kami sampaikan terkait dengan beberapa isu yang memang ini lokal, harus kita bicara data. Dan terima kasih Bu, ini menjadi catatan kami untuk tindak lanjut. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya baru saja diberikan surat cinta nih dari Mas Panitia. Sesi penanya sudah berakhir dan tentu juga teman-teman panitia akan bersiap untuk penutupan nanti. Maka mari kita berikan aplaus untuk Pak Dalu yang sudah menjadi narasumber yang luar biasa pada hari ini. Pak Dalu, tadi untuk mengakhiri nih Pak Dalu, saya ingat tadi Pak Dalu terakhir Bapak bilang kita itu akan kembali ke tanah. Jadi pada akhirnya manusia tetap akan berhubungan dengan tanah gitu. Nah ini ada beberapa nih Pak Dalu yang sudah saya cermati, bahwa ternyata tanah ini punya kaitannya dengan sifat-sifat manusia. Yang pertama, jika sifatnya pemarah, mungkin diciptakan Tuhan dari tanah sengketa gitu. Yang kedua, jika sifatnya labil, mungkin diciptakan dari tanah urukan. Nah, jika kita mempunyai sifat sombong, mungkin diciptakan dari tanah tinggi. Dan yang keempat, jika suka ngeyel atau membantah ini mungkin diciptakan dari tanah liat. Ada beberapa lagi, jika suka gosip, fitnah, curiga, iri dengki, menghasut dan sejenisnya, mungkin terbuat dari tanah lumpur gitu. Dan yang terakhir, jika suka belanja, ini ibu-ibu ya, mungkin diciptakan dari tanah abang gitu. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih pada Pak Dirjen, Pak Dalu, dan Bu Agnes. Mohon untuk bisa berfoto bersama di depan. Hadirin, mohon jangan meninggalkan tempat dulu, kita belum closing, sebentar ya. Sesi foto sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin siap-siap ke acara penutupan, dipersilakan. Di depan sudah disiapkan seminar kit dan lunch ya, makan siang silakan diambil.